Apa yang membuat kita ini susah maju? Yaitu kita lebih senang melihat orang lain susah. Kita lebih senang melihat orang lain selalu berada di bawah bayang-bayang kita. Ya, kita tidak suka ketika orang yang ada di hadapan kita itu lebih sukses dari kita. Ketika dia sukses, maka kita akan menceritakan itu gara-gara saya, bukan gara-gara orang itu bisa belajar dan bisa mengembangkan dirinya. Nah, itu juga yang terjadi kepada Bapak Jokowi. Ketika dia sukses, apa yang dikatakan oleh partai itu, ya, dia bukanlah siapa-siapa kalau bukan karena itulah kata mereka. Padahal memang karena kerja keras dan usaha beliaulah yang membuat dia sukses, bisa dipilih di periode kedua. Dan setelah habis masa jabatannya, apa yang dia yang dia dukung juga dipilih oleh rakyat. Dan terlebih lagi anak beliau menjadi wakilnya, ya. Jadi jika banyak orang membenci Bapak Jokowi, bisa dipastikan orang-orang itu adalah orang yang berseberangan dengan politiknya Jokowi. Dan bukan hanya sebatas berseberangan dengan politik Jokowi, tapi benci dengan kesuksesan Jokowi. Apa itu? Kalau bisa kita lihat ya, presiden tersukses sebenarnya saat ini adalah Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo, lihatlah siapa yang bisa, ya, yang bisa keluarganya seperti keluarga Bapak Jokowi. Nah, kalau bagi mereka yang berseberangan politiknya dengan Bapak Jokowi, maka dikatakan politik itu adalah politik dinasti. Padahal sesungguhnya Bapak Jokowi bukanlah seorang politisi murni, ya. Dia adalah sebenarnya pengusaha yang didukung untuk menjadi politisi, menjadi wali kota, hingga berakhir menjadi presiden. Jadi dia berawal bukan dari politisi. Dia pun masuk menjadi wali kota karena dukungan teman-temannya supaya dia mau menjadi wali kota. Jadi dasarnya dari sana. Jadi keinginan besar beliau untuk mewujudkan harapan teman-temannya terwujud sehingga dia bisa menjadi wali kota 2 periode. Dan ketika dia pun diajak ke Jakarta, partai pengusungnya juga ikut mencalonkan dia walaupun ada sedikit berat hati, ya. Nah, akan tetapi setelah dia menang di Pilgub Jakarta, belum selesai masa jabatan, dia sudah langsung ditunjuk oleh pemilik partai itu untuk menjadi capres. Dan benarlah sudah, dia bisa sampai 2 periode. Karena apa? Karena kinerja beliau. Kenapa saya bilang karena kinerja dia? Kalau Bapak SBY bisa 2 periode, tentu dia menyatu dengan partai itu. Dia adalah ketua partai itu sendiri pada saat itu. Tapi Jokowi bukan. Jokowi bukan siapa-siapa di partai itu. Tapi kenapa dia yang dicalonkan oleh partai itu? Karena Bapak Jokowi begitu sangat dicintai oleh rakyatnya sendiri. Mayoritas, ya. Tetap saya akan katakan mayoritas, bukan seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak mau mengklaim seluruh rakyat Indonesia, tidak, mayoritas, ya. Karena itu yang terbukti di Pilpres 50%-an lebih, ya, tidak lebih dari 60, tidak sampai. Jadi kita bilang mayoritas. Jangan seperti umat sebelah, kaum sebelah yang selalu menyuarakan seluruh rakyat Indonesia, katanya seperti itu, ya. Nah, kembali kepada keluarga Bapak Jokowi, keluarga paling sukses. Kalau keluarga Bung Karno, ya, dia adalah Ibu Mega, tapi dia tidak sukses menjadi presiden. Dia hanya mendapat limpahan karena sang presiden dilengsarkan, ya, dilengsarkan, dan saat itu dia menjadi wakil, dia menjadi naik jadi presiden pengganti Gus Dur. Kenapa saya bilang dia bukan presiden yang sukses? Karena setelah dilakukan Pilpres langsung, dia kalah. Bahkan dia dikalahkan oleh menterinya sendiri pada saat itu. Dia maju 2 kali pun dia kalah, ya. Jadi itulah kisah politik sang anak proklamator yang berakhir menurut saya tragis di Pilpres, ya. Tapi apa yang terjadi dengan Bapak Jokowi ketika dia
berhasil menjadi presiden 2 periode, dia pun menginginkan seseorang yang mau menggantikan dia nanti, yaitu Bapak Prabowo. Itu pun sukses. Jangankan hanya sukses, anaknya sendiri menjadi wakil presiden, kemudian menantunya menjadi gubernur, dan anak bontotnya menjadi ketua partai. Itu karena apa? Apakah itu semua karena kehebatan anak-anaknya atau menantunya? Tidak semurni itu, tapi karena pengaruh besar dari Bapak Jokowi, kinerja yang luar biasa dari Bapak Jokowi. Itulah yang menjadi alasan kenapa Bobi juga bisa menang di Sumatera Utara, kenapa Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden sekaligus yang menopang Bapak Prabowo bisa memenangkan Pilpres, dan kenapa juga Kaisang bisa menjadi ketua partai. Tentu semua ada bau-bau politisnya dengan membawa-bawa nama Jokowi, tapi bukan Jokowi sendiri yang mengatur semua itu, ya kan? Sama seperti masa Orde Baru, ketika Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Saya yakin bukan karena Soehartonya, tapi karena orang-orang yang sekitar beliau yang ingin Bapak Soeharto tetap berkuasa supaya mereka tetap berada di kursi kekuasaan, di lingkungan kekuasaan. Kembali kepada kesuksesan Bapak Jokowi, Bapak Soeharto lengser. Karena apa? Karena pada saat masa terakhir jabatannya, dia mengangkat anaknya sendiri menjadi menteri. Disinilah saya melihat pada saat itu rasa gelisah, rasa amarah dari rakyat. Wah, ini sudah mulai nggak benar ini. Keluarganya kini sudah masuk ke pemerintahan, kan begitu. Akhirnya Soeharto lengser, kan. Nah, sekarang apa yang terjadi? SBY setelah 2 periode dia menginginkan anaknya menjadi gubernur Jakarta, tidak bisa, tidak mampu. Bahkan masuk periode kedua pun tidak sanggup, ya, tidak sanggup. AHY dia hanya masuk di putaran pertama, putaran kedua dia kalah, ya, dia tidak bisa putaran kedua waktu itu. Nah, sekarang partai pengusung Bapak Jokowi yaitu PDI Perjuangan, apa yang terjadi? Mereka tidak bisa pungkiri sesungguhnya partai itu menginginkan anaknya sendiri yaitu Puan bisa dicalonkan, tapi nilai jualnya nggak ada. Nilai jualnya nggak ada untuk menjadi presiden, wakil presiden, apalagi menjadi presiden. Ya, maka dengan saya bisa dengan terpaksa pada akhir Pilpres kemarin harus Ganjar dan Pak Mahfud MD yang mereka calonkan, ya. Nah, ini adalah menjadi keirian yang luar biasa dari ketua umum partai itu. Saya bisa merasakan itu, ya. Saya bisa menduga itu. Siapa yang tidak iri sebenarnya? Dia bisa mengorbitkan seorang Jokowi dengan partainya. Masa sih anak sendiri tidak bisa? Kan begitu. Ya irilah, ya. Nah, sementara Jokowi yang dicalonkan oleh PDIP, dia malah bisa, yang dia dukung Bapak Prabowo, dan malah anaknya sendiri menjadi wakil presiden. Siapa yang tidak cemburu? Siapa yang tidak marah? Ya, dengan Jokowi. Jokowi mengambil langkah keluar daripada partai itu hanya untuk mendukung Bapak Prabowo. Tapi memang itu janji beliau kepada Bapak Prabowo, bahwa Bapak Prabowo yang akan menggantikan dia. Ya, dia berusaha untuk itu. Nanti giliran Bapak Prabowo, katanya waktu itu. Ya, dan dia memang mencalonkan Bapak Prabowo dengan Ganjar, tapi partainya tidak setuju. Tapi Bapak Jokowi bersikeras dengan keinginannya. Nah, sekali lagi saya bilang, dengan tekad yang kuat dari Bapak Jokowi, sungguh dengan kerja yang dia lakukan selama ini, sungguh itulah yang dilihat oleh rakyat Indonesia. Dia boleh mencapai semuanya itu juga karena dukungan rakyat Indonesia. Anak mantu bisa sukses di pemerintahan, bisa menjadi wakil presiden, dan mantu bisa menjadi gubernur. Apa yang dilihat rakyat? Keikhlasan, bukan kesombongan. Karena selama ini Bapak Jokowi tidak banyak bicara, dia hanya banyak diam dan bekerja dan membalas segala hinaan yang ditujukan kepadanya dengan tersenyum dalam diamnya. Yang penting saya masih bisa bekerja, itu kata